Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part terakhir. Nah, pada episode spesial part sebelumnya itu, pertarungan terakhir Boruto dan Kawaki melawan Dewa Otsutsuki akhirnya membuahkan hasil. Namun pertarungan tersebut mengorbankan dua shinobi legendaris dari desa Konoha, yaitu Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan memperlihatkan cahaya lembut yang menyinari medan perang. Terlihat Boruto perlahan menghampiri Sasuke yang sudah tidak bernyawa. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Boruto sudah berada tepat di depan Sasuke yang terbaring. Tak lama setelah itu, Boruto pun hanya terdiam dengan tatapan yang kosong. Tiba-tiba Boruto langsung berlutut dan memeluk Sasuke. Terlihat Boruto menangis sejadi-jadinya karena banyak orang yang disayangnya telah tewas. Di sisi lain, tampak segel pindu shinobi lepas setelah peperangan berakhir. Terlihat Toneri, Koji, Shikamaru, Eida, dan yang lain bergegas ke tempat Kawaki yang sedang duduk di samping Naruto yang tidak bernyawa. Sementara yang lainnya pergi menghampiri Boruto. Adegan pun beralih ke Kawaki yang hanya berdiam diri dengan tatapan yang kosong. Tak lama setelah itu Kawaki berkata, "Seharusnya aku tidak membiarkannya bertarung, karena aku Hokage ketujuh." Melihat Kawaki yang bersedih, Himawari membalas, "Ini bukan salah muka Kawaki. Ayah mengorbankan dirinya untuk semua orang." Mendengar hal tersebut, Kawaki berkata, "Jangan panggil aku dengan sebutan kakak, Himawari. Aku bahkan tidak bisa melindunginya. Sejak awal aku bukanlah keluarga kalian. Andai saja aku tidak bertemu dengan kalian, aku seharusnya tidak merasakan penderitaannya sesakit ini." Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Himawari menghampiri Kawaki dan menepuk pipinya. Karena hal tersebut, Kawaki pun sedikit terkejut karena Himawari tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Dengan raut wajah marah, Himawari berkata, "Apa yang kau katakan? Sampai kapanpun kau adalah bagian dari keluarga kami, dan ini bukanlah salahmu. Bagaimana reaksi ayah setelah mendengar perkataanmu tadi? Apa kau tidak memikirkan perasaannya di luar sana?" Mendengar perkataan Himawari, Kawaki pun terkejut. Tak lama setelah itu, Toneri dan yang lainnya pun tiba di tempat Himawari. Melihat Naruto yang tidak bernyawa, semua orang tampak bersedih atas kematiannya. Di sisi lain, Koji berkata, "Kita sudah berhasil mengalahkan Dewa Otsutsuki. Namun, kita telah kehilangan shinobi selama ini menjaga perdamaian dunia." Adegan pun beralih ke Boruto yang masih memeluk Sasuke. Melihat Boruto yang terus bersedih, Momoshiki tampak bingung ingin berkata apa lagi. Momoshiki berkata, "Hei Boruto, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan di situasi yang seperti ini. Aku sudah tahu letak botol milik Kairos. Kau perlu mengambilnya dan saat kami minumnya kita akan..." Terlihat Momoshiki tiba-tiba berhenti berbicara setelah melihat kondisi Boruto yang tidak bisa diajak berbicara. Secara mengejutkan, Momoshiki menunjukkan reaksi yang sedih, reaksi yang tidak pernah dia tunjukkan selama hidupnya. Momoshiki berkata, "Lupakan perkataanku barusan." Tak lama setelah itu, Eida, Sasuke remaja, dan Naruto remaja yang terluka akhirnya sampai ke tempat Boruto. Melihat kondisi Boruto, Naruto remaja mencoba untuk menghiburnya. Namun hal itu tidak direspon oleh Boruto. Setelah cukup lama, Boruto berkata, "Eida, di mana botol milik Kairos itu berada?" Mendengar perkataan Boruto, Eida pun heran dan membalas, "Botol itu ada di sana. Memangnya ada apa? Jika kau membutuhkannya, aku akan mengambilkannya untukmu." Namun Boruto langsung berdiri sambil berkata, "Tidak usah, aku ambil sendiri." Terlihat Boruto pergi meninggalkan mereka untuk mengambil botol milik Kairos. Selama berjalan, Boruto melihat banyak para shinobi yang bahagia karena mereka telah memenangkan pertempuran. Tak hanya itu saja, Boruto juga melihat Kawaki hanya bisa terdiam dengan tatapan yang kosong dari kejauhan. Di sisi lain, Kawaki pun tidak sengaja melihat Boruto. Setelah merasakan kehilangan, akhirnya Kawaki tahu apa yang dirasakan oleh Boruto selama ini.
Karena merasa bersalah, Kawaki pun berjalan ke arah Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang baru saja sampai dan melihat banyak botol milik Kairos yang berjatuhan. Melihat Boruto, Momoshiki berkata, "Apa kau baik saja, Boruto? Kau bisa menundanya setelah kau baikan." Sambil mengambil sebuah botol tersebut, Boruto membalas, "Tidak apa, janji adalah janji. Aku akan menepatinya." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung meminum botol milik Kairos. Tak lama setelah itu, tiba-tiba segel karma di telapak tangan Boruto mulai menghilang. Tak hanya itu saja, Momoshiki akhirnya bisa bebas dari tubuh Boruto. Setelah bebas, Momoshiki merasa tidak puas sama sekali. Di sisi lain, Kawaki akhirnya sampai ke tempat Boruto dan terkejut melihat wujud dari Momoshiki. Kawaki berkata, "Momoshiki, apa yang terjadi?" Boruto membalas, "Tenangkan dirimu, Kawaki. Ini adalah perjanjianku dengan Momoshiki. Sekarang dia bebas." Dengan raut wajah marah, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Bagaimana kalau dia menyerang para manusia lagi?" Mendengar perkataan Kawaki, Momoshiki membalas, "Aku tidak akan menyerang siapapun lagi. Aku adalah jiwa yang bebas tanpa tujuan sekarang. Lagi pula, jika aku menjadi Dewa Otsutsuki, pada akhirnya kalian juga yang akan menghabisiku." Mendengar jawaban Momoshiki, Kawaki pun terdiam. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata pada Boruto, "Hei Boruto, soal itu aku minta maaf." Boruto membalas, "Soal apa?" Kawaki melanjutkan perkataannya, "Soal kehilangan yang kau rasakan jauh lebih berat dari yang kukira. Jujur, aku tidak suka dengan kehilangan. Tapi akhirnya aku sadar oleh Himawari. Aku tidak ingin mengecewakan Hokage ketujuh." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto pun tersenyum. Tak lama setelah itu, tampak jasad dari Naruto, Sasuke, Mitsuki, dan Sarada dibariskan di hadapan semua orang. Terlihat Shikamaru dewasa mulai berpidato tentang mereka. Di satu sisi, tampak Boruto sekarang berada di sebelah Minato dan Kakashi. Melihat Boruto yang berdiam diri dan melihat ke arah jasad tersebut, Minato berkata, "Maafkan aku, Boruto." Mendengar perkataan Minato, Boruto tampak bingung dan membalas, "Kenapa kakek meminta maaf?" Minato melanjutkan perkataannya, "Kakek tidak bisa sekuat dirimu untuk melindungi semua orang. Ayahmu adalah seorang pahlawan yang melindungi semua orang, dan kau juga termasuk." Setelah mengatakan hal tersebut, Minato pun memeluk Boruto. Di sisi lain, Momoshiki tiba-tiba berkata, "Aku masih bingung dengan cara kerja botol Kairos, dan aku berpikir apakah botol itu bisa memundurkan waktu sebelum kematian mereka." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto pun terkejut. Boruto berkata, "Itu dia." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung berlari dengan cepat mengambil 4 botol milik Kairos. Melihat Boruto yang tergesa-gesa, semua orang yang ada di sana pun heran. Di sisi lain, Kawaki berkata, "Apa yang ingin dia lakukan?" Sementara itu, Naruto remaja yang baru saja disembuhkan oleh Himawari juga merasa sedih karena melihat Boruto. Terlihat Boruto akhirnya mengambil botol itu dan berlari kembali menghampiri jasad Naruto dan yang lain. Ketika Boruto berlari melewati Kawaki, Kawaki berkata, "Tunggu Boruto, apa yang ingin kau lakukan?" Adegan pun beralih ke Boruto yang telah sampai di depan mereka. Terlihat Boruto pun berlutut dan membuka botol milik Kairos. Dengan harapan yang tinggi, Boruto berkata, "Kuharap mereka bisa hidup kembali sebelum kematiannya." Sambil tersenyum, Boruto langsung menekan isi dari botol itu ke mulut Sasuke, Sarada, Naruto, dan Mitsuki. Sambil tersenyum lebar, Boruto berkata, "Aku yakin ini pasti akan berhasil." Sambil menoleh ke arah Momoshiki, Boruto membalas, "Terima kasih Momoshiki, kau telah membantuku." Di sisi lain, Momoshiki membalas, "Tapi itu hanya sebatas asumsiku saja. Bukan berarti..." Tidak ingin melihat Boruto yang sedih, Momoshiki pun memilih untuk diam. Terlihat Boruto dengan penuh semangat menunggu mereka yang hidup kembali. Selama menunggu, Boruto berkata, "Kalian semua pasti baik-baik saja. Kita semua akan pulang ke masa depan setelah ini selesai. Sekarang bukalah mata kalian." Namun tidak ada satupun reaksi dari Naruto maupun yang lain. Sementara itu, para shinobi hanya bisa menatap dengan raut wajah sedih. Di sisi lain, Kashin Koji langsung menghampiri Boruto yang masih berharap. Sambil memegang bahu Boruto, Koji berkata, "Sudahlah Boruto, aku tidak ingin melihatmu menderita lagi. Semua orang mengkhawatirkan kondisimu." Mendengar perkataan Koji, Boruto membalas, "Tunggu sebentar lagi, mereka pasti akan bangun."
Namun Koji tiba-tiba dengan tegas berkata, "Boruto." Mendengar perkataan Koji, Boruto pun akhirnya sadar. Terlihat Boruto pun berdiri dan membalikkan badan. Lalu Boruto dan Koji pun pergi meninggalkan jasad Naruto dan yang lain. Ketika mereka sedang berjalan, raut wajah semua orang mulai terkejut setelah melihat sesuatu. Melihat reaksi mereka, Koji dan Boruto pun tampak heran. Koji berkata, "Kenapa dengan kalian?" Sementara itu Boruto juga bingung berkata, "Kalian seperti melihat hantu saja." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang berkata dari arah belakang. Orang itu berkata, "Boruto." Mendengar suara yang sangat dikenalnya itu, Boruto pun sangat terkejut. Terlihat Boruto langsung menoleh ke belakang. Ternyata orang yang memanggil Boruto adalah Sarada. Tak hanya itu saja, tampak Mitsuki, Sasuke, Naruto dewasa juga sedang berdiri menatap ke arah Boruto. Melihat mereka yang hidup kembali, Boruto dan Kashin Koji pun sangat terkejut. Terlihat Boruto pun mendekati mereka dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sarada berkata, "Maaf telah membuatmu khawatir, Boruto." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto langsung memeluk Sarada dengan sangat erat. Sambil mengeluarkan air mata yang bahagia, Boruto berkata, "Kukira aku tidak bisa melihat kalian lagi. Kalian sangat ceroboh dengan mengorbankan diri kalian. Apa kalian tidak memikirkan perasaanku?" Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tersenyum sambil berkata, "Sekarang tidak akan ada lagi yang harus dikorbankan." Di sisi lain, Naruto, Sasuke, dan Mitsuki mendekati Boruto. Naruto berkata, "Sudah kuduga kau berhasil, Boruto." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Kau memang bisa diandalkan." Sementara itu, Sasuke pun hanya bisa tersenyum. Adegan pun beralih ke Kawaki yang berjalan dan tidak percaya kalau mereka hidup kembali. Dengan raut wajah heran, Kawaki berkata, "Bagaimana mungkin botol ini bisa menghidupkan orang yang telah mati?" Sambil tersenyum, Naruto berkata, "Apapun itu sekarang tidak penting kan? Sekarang kita semua sudah selamat." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Bagaimana bisa kau tersenyum setelah mengalami kematian? Seharusnya kau tidak usah ikut bertarung. Biar aku yang turun untuk mengatasinya." Sebelum Kawaki menyelesaikan perkataannya, Naruto berjalan ke arah Kawaki dan memeluknya. Naruto berkata, "Tidak akan ada lagi penderitaan di hidupmu." Mendengar jawaban Naruto, Kawaki pun terkejut. Adegan pun beralih ke Toneri yang membuka sebuah portal dimensi. Toneri berkata, "Sudah saatnya kita kembali ke zaman seharusnya kita berada." Melihat hal tersebut, Boruto, Sarada, Kawaki, dan yang lainnya pun menghampiri Toneri. Di sisi lain, Chocho tampak senang karena tahu mereka akan kembali ke masa depan. Dengan raut wajah yang senang, Chocho menghampiri Himawari sambil berkata, "Kau dengar itu, Himawari? Kita akan kembali ke masa depan. Aku tidak sabar untuk makan lagi di toko kue." Mendengar perkataan Chocho, Inojin yang ada di belakang mereka membalas, "Kau ini cobalah untuk sedikit tenang. Lagi pula kau tadi ada di mana?" Chocho membalas, "Aku membantu para shinobi yang lain untuk menghalau serangan Otsutsuki. Kalau kau tidak percaya, coba saja tanya pada Shikadai." Di sisi lain, Sasuke dan Naruto remaja menghampiri Boruto dan yang lain. Dengan raut wajah sedih, Naruto berkata, "Syukurlah Sarada dan yang lainnya bisa selamat. Ngomong-ngomong, sudah waktunya ya pergi ke masa depan." Mendengar perkataan Naruto, Boruto membalas, "Ya, sepertinya kami harus kembali ke masa depan sesegera mungkin. Akan terlalu buruk jika kami terlalu lama berada di zaman ini." Mendengar jawaban Boruto, Sasuke dan Naruto pun mengerti. Terlihat Naruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku akan menjadi sekuat dirimu dan aku akan menjadi Hokage suatu saat nanti." Mendengar hal tersebut, Naruto dewasa tiba-tiba menghampirinya dan menyentuh kepala Naruto remaja sambil berkata, "Apa yang kau katakan? Kau sudah mewujudkannya sekarang." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun tertawa. Di sisi lain, Sasuke remaja hanya bisa tersenyum ke arah Boruto. Adegan pun beralih ke Kashin Koji sedang berbisik pada Sasuke dewasa. Setelah cukup lama, akhirnya Sasuke dewasa pun mengerti. Terlihat Sasuke menghampiri Boruto dan berdiri di sampingnya. Tak lama setelah itu, Sasuke berkata, "Sebelum kami kembali ke masa depan, aku harus menghapus ingatan kalian tentang kami." Mendengar perkataan Sasuke, Naruto dan yang lainnya pun terkejut. Dengan wajah heran, Naruto berkata, "Kenapa kalian ingin menghapus ingatan kami?" Di sisi lain, Orochimaru berkata, "Jika tidak, itu akan mempengaruhi masa depan. Mau tidak mau kita harus melakukannya." Sasuke dewasa melanjutkan perkataannya, "Seharusnya kami memang tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang di masa lalu.
Tapi karena keadaan kami terpaksa melakukannya. Apa kau bersedia? Terlihat Naruto remaja pun menatap ke arah Boruto sambil berkata, itu berarti aku tidak akan mengingat Boruto. Kenangan yang telah kami lakukan selama ini. Setelah mengatakan hal tersebut, secara tidak sadar air mata Naruto pun keluar. Namun Naruto mencoba menahan kesedihannya agar tidak terlihat lemah di hadapan semua orang. Akan tetapi Naruto tidak bisa menghapus air matanya karena jumlahnya terlalu banyak. Di sisi lain Boruto pun tersenyum sambil berkata, aku senang menghabisi waktu bersama ayah di masa lalu. Tapi kita harus berpisah di sini. Seolah-olah kita tidak pernah bertemu. Namun aku akan menceritakannya semua pada ayah di masa depan. Dari pertama kita bertemu sampai di detik ini. Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun langsung tersenyum sambil berkata, benarkah kau berjanji akan menceritakannya? Boruto membalas, ya, aku berjanji. Di sisi lain Sasuke berkata, sepertinya semua sudah siap. Baiklah, kita mulai. Terlihat Sasuke menggunakan mata Sharingan dan membuat seluruh shinobi yang terlibat di sana pun langsung tertidur. Setelah selesai Sasuke berkata, ayo kita kembali ke portal itu. Sementara itu Toneri berkata, sebelum itu aku butuh joganmu untuk mengatur tempat kemunculan dan waktu di portal ini Boruto. Setelah Boruto selesai, satu persatu dari mereka mulai masuk ke masa depan. Ketika semua orang sudah masuk, cuma Kawaki, Mitsuki, Sarada, Momoshiki, dan Boruto yang masih belum masuk ke portal tersebut. Dengar wajah sedih, Boruto berkata, sekarang saatnya kita pergi. Sambil memegang tangan Boruto, Sarada membalas, ayo Boruto, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah cukup lama, akhirnya mereka masuk ke portal tersebut dan portal itu pun tertutup. Di saat yang bersama setelah Boruto pergi, Naruto pun terbangun dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ketika kebingungan, dia pun melihat sebuah pin Konoha milik Boruto yang terjatuh. Terlihat Naruto pun mengambil pin itu sambil berkata, sepertinya aku mengenal pin ini, tapi aku tidak ingat dengan wajah dan namanya. Adegan pun beralih ke masa depan Konoha yang masih sedang diperbaiki oleh Yamato dan dibantu oleh Gaara dan rekan lainnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul sebuah portal di hadapan mereka. Terlihat Boruto, Sarada, dan semua orang akhirnya kembali ke masa depan dengan selamat. Melihat Naruto yang kembali, Gaara berkata, akhirnya kalian kembali. Ketika mereka sudah kembali, tampak semuanya senang dan bahagia. Sementara itu Boruto dan Sarada tampak berpelukan karena mereka sudah selamat. Di sisi lain Momoshiki hanya bisa terdiam melihat mereka semua. Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena Boruto tidak ada harapan lagi, ternyata semua teman, istri, dan orang tuanya hidup kembali. Setelah semuanya selesai, Boruto dan semuanya terpaksa menghilangkan ingatan Naruto remaja dan semua orang tentang mereka. Dan setelah itu mereka langsung kembali ke masa depan dengan selamat. Terima kasih untuk para penonton yang sudah setia menonton dari part spesial pertama hingga part terakhir. Dengan ini alur Boruto to Blue Vortex dan Travel resmi berakhir. Adegan pun memperlihatkan suatu dimensi yang sangat besar. Di sana terlihat ada seseorang yang sedang memantau Boruto dari suatu dimensi. Ternyata orang tersebut adalah Boruto yang telah menjadi dewa Otsutsuki yang sesungguhnya dan sedang menyembahkan alam semesta. Boruto berkata, kau berhasil, Boruto.